Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafiq Labib dengan NIM 1030 123 33 53. Dan kali ini saya akan mengerjakan tugas CLO 2 yang terdiri dari dua soal. Oke, ini adalah soal yang pertama. Diketahui fungsi GX sebagai berikut. Oke, untuk X-nya kurang dari 1, kita menggunakan fungsi min X plus 1. Lalu untuk X yang berada di antara 1 dan 2, kita menggunakan fungsi X min 1. Untuk X lebih dari sama dengan 2, kita menggunakan fungsi 5 min X kuadrat. Oke, perintahnya adalah tentukan nilai jika ada dari setiap poin berikut. Oke, terdapat 3 soal. Ada A, B, C, tapi kita akan mengerjakan yang A terlebih dahulu. Oke, yang A, oke. Limit X mendekati 1 dari GX. Oke, kita disuruh menentukan nilai dari limit X mendekati 1 GX. Kita harus tahu terlebih dahulu, untuk mengetahui nilai dari limit X mendekati 1 GX, kita harus mengetahui nilai limit X mendekati 1 dari kiri dan juga dari kanannya. Oke, artinya kita harus mencari limit X mendekati 1 dari kiri GX. Dan juga limit X mendekati 1 dari kanan GX. Oke, kita cari terlebih dahulu. Limit X mendekati 1 dari kiri GX. Untuk X mendekati 1 dari kiri, kita menggunakan fungsi yang min X plus 1. Oke, karena X-nya kurang dari 1. Oke, berarti kita ganti GX-nya dengan min X plus 1. Min X mendekati 1 dari kiri, min X plus 1. Oke, kurang lebih begini. Lalu kita substitusikan 1 ke X-nya. Akan didapat min 1 ditambah 1. Lalu kita jumlahkan, min 1 tambah 1 adalah 0. Oke, lalu kita mencari limit X mendekati 1 dari kanan. Limit X mendekati 1 dari kanan, GX. Untuk X mendekati 1 dari kanan, kita menggunakan fungsi GX yang di tengah ini, yaitu yang X min 1. Karena X-nya berada di kanannya 1. Oke. Limit X mendekati 1 dari kanan, maka GX-nya kita ganti dengan X min 1. Oke, kita substitusikan satunya ke dalam X. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Oke, didapatkan bahwa limit X mendekati 1 dari kiri sama dengan 0. Dan limit X mendekati 1 dari kanan sama dengan 0. Maka disimpulkan limit X mendekati 1 dari kiri dan kanan adalah sama atau sama dengan. Maka nilai dari limit X mendekati 1 GX adalah 0. Ya, jadi limit X mendekati 1 GX memiliki nilai dan nilai tersebut adalah 0. Oke, lalu soal yang kedua, yaitu G1. Oke, kita disuruh mencari nilai dari G1. Aduh, sorry, di sini saja, G1. Oke, kita cari yaitu yang X sama dengan 1. Oke, dilihat dari fungsi-fungsi GX, tidak ada yang menyatakan bahwa X sama dengan 1. Adanya X kurang dari 1 dan X lebih dari 1. Maka G1 tidak memiliki nilai. Oke. Kenapa? Karena adanya X kurang dari 1 dan bukan X sama dengan 1 atau X sama dengan
X kurang dari sama dengan 1. Dan juga adanya X lebih besar dari 1 dan bukan X sama dengan 1. Oke. Lalu yang C, kita disuruh menentukan limit X mendekati 2 dari GX. Oke. Sama seperti yang A, kita harus me- menentukan terlebih dahulu limit X mendekati 2 dari kiri dan juga limit X mendekati 2 dari kanan. Oke, kita cari terlebih dahulu limit X mendekati 2 dari kiri, GX. Oke, untuk limit X mendekati 2 dari kiri, kita menggunakan fungsi yang X-1 karena X-nya berada di kirinya 2. Ya. Maka limit X mendekati 2 dari kiri, GX-nya kita ubah dengan X-1. Lalu kita substitusikan 2-nya ke dalam X. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Oke. Lalu langkah selanjutnya kita menentukan limit X mendekati 2 dari kanan. GX. Oke. Limit X mendekati 2 dari kanan. Untuk limit X mendekati 2 dari kanan, kita menggunakan rumus 5 min X kuadrat. Oke. Karena X berada di kanan dari 2. Oke. Kita ubah GX-nya dengan 5 min X kuadrat. Lalu kita substitusikan X-nya ke dalam 2-nya ke dalam X. Oke. 2 kuadrat adalah 4. Maka 5 dikurang 4 adalah 1. Oke. Dapat disimpulkan bahwa limit X mendekati 2 dari kiri dan limit X mendekati 2 dari kanan adalah sama dengan, yaitu sama dengan 1, sama-sama 1. Maka limit X mendekati 2, GX memiliki nilai, dan nilai tersebut adalah 1. Oke. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Lalu soal yang kedua, carilah nilai A dan B sehingga fungsi berikut kontinu di setiap titik X anggota bilangan real. Oke. Oke, kita lihat fungsinya. Fungsi fx. Untuk X kurang dari 1, kita menggunakan X plus 1. Lalu untuk X lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 2, kita menggunakan AX plus B. Dan untuk X lebih dari sama dengan 2, kita menggunakan fungsi 3X. Oke. Oke. Karena kita ingin membuat fx ini continue di setiap titiknya, maka kita anggap setiap X dari fx ini memiliki nilai, atau dia memiliki nilai. Oke, yang pertama, kita memiliki 2 titik, yaitu ada 1 dan 2. Dan kita bisa menggunakan X sama dengan 1 dan X mendekati 2 untuk menentukan nilai A dan B. Oke, yang pertama-tama kita akan menggabungkan dua fungsi yang di atas, yaitu yang X plus 1 dan AX plus B. Oke, kita gabungkan terlebih dahulu, yaitu limit X mendekati 1 dari kiri, oke, sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan. Oke. Ini fx, ya, kita tulis X plus 1. Karena kita menggunakan yang ini, lalu limit X mendekati 1 dari kanan, kita menggunakan AX plus B. Lalu kita substitusikan satunya ke dalam fx. Maka didapat 1 tambah 1 sama dengan 1 kali A tambah B. Tadi kali 1 tambah
plus B sama dengan 2. Oke, kita ubah seperti ini saja. Oke, masuk. Oke. Lalu langkah ke selanjutnya, kita menggabungkan fungsi fx yang di tengah dengan yang di bawah. Oke, dengan cara kita buat lagi limit x mendekati 2 dari kiri sama dengan limit x mendekati 2 dari kanan. Untuk fungsinya itu ax plus b, dan yang dari kanan adalah 3x. Lalu kita substitusikan lagi eh, x-nya 2 ke dalam x, maka didapat 2a plus b sama dengan 3 kali 2 adalah 6. Oke. Kita anggap ini adalah persamaan 1. Lalu yang ini adalah persamaan 2. Oke. Kita bisa mendapatkan nilai A dengan cara mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, kita buat 2A plus B sama dengan 6, lalu A plus B sama dengan 2. Oke, kita eliminasi B-nya dengan cara dikurang, maka 2A kurang A sama dengan A. 6 kurang 2 adalah 4. Oke, lalu sudah seperti ini, kita menggunakan ini tadi adalah eliminasi. Oke, lalu selanjutnya kita menggunakan substitusi ke persamaan yang paling simpel. Itu kita pakai persamaan yang persamaan 1 saja. Oke, A plus B sama dengan 2. Lalu kita substitusikannya A sama dengan 4. 4 tambah B sama dengan 2. 4 pindah ruas ke kanan menjadi min 4. 2 dikurang min 4 adalah min 2. Oke, didapat bahwa untuk membuat fx selalu kontinu di setiap titiknya, kita mendapat nilai A sama dengan 4 dan nilai B sama dengan min 2. Oke.